Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali dipertemukan di dalam program pembelajaran bahasa online bersama Pesantren Magi Bandung. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan program kita di dalam bahasa Arab 90 jam metode Maki bersama saya Kuna Rahmat. Alhamdulillah, hari ini ditemani oleh para santri Pesantren Magi Bandung. Ada Akh Misyari, Kaif haluk ya Misyari Rashid. Khairin walhamdulillah. Taib, kemudian ada Akh Syihab, Kaif haluk ya Syihab. Khairin walhamdulillah. Taib, kemudian ada Akh Fairuz, Kaif haluk ya Fairuz. Khair walhamdulillah. Taib, kemudian terakhir ada Akh Faisal, Kaif haluk ya Faisal. Alhamdulillah bikhair. Taib, alhamdulillah. Wa nabda darsana al-yawm. Ya, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan di halqah yang ke-27 ada Sadis wal Ishrun, ya. Pertemuan ke-27, pelajaran yang ke-26. Dan silakan Bapak dan Ibu-ibu dibuka itu halaman 105 ya kalau di dalam buku. Taib, al-bahsu fil asma, ya, pembahasan tentang isim-isim bagian yang pertama. Taib, ya, pembahasan tentang isim-isim bagian yang pertama. Taib, nabda minka, betul ya Faisal, iqra. Ya. Al-ismu. Al-ismu. Nah, Al-ismu yang qasimu ila yanqasimu ila salasa anwa'i mufradun musanna wa jama'. wa jama'. Yang qasimu ila Yanqasimu ila salasati aqsamin. Naam. Jam'ul mudzakkari salimu wa jam'ul muannatsi salimu wa jam'u taksir. Taib, barakallahu fik. Taib. Hari ini insyaallah kita akan mulai pembahasan kita yaitu tentang isim, ya. Isim, ya, atau kata benda, dia terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah isim mufrad, ya, tunggal. Kemudian musanna, jamak, ya. Dua, ya. Musanna 2. Kemudian jamak. Ya, jamak itu kumpulan. Jadi isim ada 3, yaitu mufrad, tunggal, musanna 2, kemudian jamak itu kumpulan, ya, bilangan lebih dari 2. Paham ya? Ini di dalam bahasa Arab dikenal dengan mufrad, ya. Mufrad itu kalau di dalam bahasa Inggris disebut dengan singular, ya, single satu. Kemudian musanna disebut dengan double. Nah, jadi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah double plural, gitu ya. Kemudian kalau jamak kumpulan, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan plural, gitu. Jadi ada 3, mufrad, musanna dan jamak. 1, 2 dan lebih dari 2, bisa 3 sampai dengan tidak terbatas, gitu. Paham ya? Kalau mufrad itu berapa? 1, musanna 2, kemudian kalau jamak lebih dari 2 sampai dengan tidak terbatas, dari 3 sampai dengan tidak terbatas. Paham ya? Taib. Nah, kemudian untuk jamak sendiri, ya, dia terbagi ke dalam 3 bagian. Nah, untuk jamak yang pertama, ya, dinamakan dengan jamak mudzakkaris salimu, ya. Jamak laki-laki yang selamat, gitu. Jadi jamak untuk laki-laki yang selamat. Kemudian yang kedua disebut dengan jamak muannats salim, ya. Jamak untuk perempuan yang selamat. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan jamak taksir, ya. Taksir itu pecah, ya. Jadi jamak mudzakkar salim, jamak laki-laki yang selamat. Taib. Apa itu yang dinamakan dengan jamak laki-laki yang selamat? Begini, disebut selamat karena tidak ada perubahan dari sisi susunan hurufnya. Paham ya? Itu yang disebut dengan selamat. Jadi tidak ada perubahan susunan huruf. Nanti kita akan lihat, ya, bagaimana dikatakan selamat dan tidak ada perubahan huruf. Taib. Demikian juga dengan jamak muannats salim. Kenapa dia dinamakan dengan jamak perempuan yang selamat? Yaitu tadi, karena tidak ada perubahan susunan huruf. Paham ya? Tidak ada perubahan susunan. Bukan tidak ada penambahan. Kalau penambahan, iya, ada penambahan. Tapi kalau dari segi susunan, dia tidak ada perubahan. Bisa pahami ya? Kemudian yang selanjutnya adalah jamak taksir, ya. Nah, ini, kalau taksir itu pecah, ya. Kasara yukasiru, taksir memecahkan, gitu kan. Nah, maka taksirnya pecah. Nah, kalau ini
Disebut dengan jamak taksir pecah karena memang nanti kita akan melihat ada perubahan susunan huruf gitu. Kalau jamak taksir, paham ya? Dari mufrad ke jamaknya itu memang berubah susunan huruf-hurufnya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi jamak itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Jamak mudzakkar salim. Yang kedua jamak muannats salim. Kemudian yang terakhir adalah jamak taksir. Bisa dipahami ya? Baik, yuk lanjut pembahasan ya. Alif yaitu anwaul ismi ya, macam-macam isim. Ya, macam-macam isim. Tafadhal ya Firdaus Iqra. Anwaul ismi. Al-ismu min haythu adaduhu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Al-awwal al-mufradu wa huwa al-ismu alladhi yadullu ala wahidin aw wahidatin mithlu musafirun, musafiratun, raqibun, kitabun. Baik, barakallahu fik. Ya. Nah, sekarang al-ismu ya, min haythu adaduhu yanqasimu ila thalathati aqsam. Isim dari sisi bilangannya ya, bilangan atau jumlah boleh ya. Adat itu bilangan atau jumlah. Nah, yang qasimu ila salasati aqsam terbagi ke dalam 3 bagian ya. Itu nah, yang pertama kita bahas dulu ya. Tadi kan sudah ya, mufrad, musanna dan jamak, paham ya? Mufrad, musanna dan jamak. Kita bahas satu persatu. Mufrad wa huwal ismu alladhi yadullu ala wahidin aw wahidatin. Ya. Mufrad ya, mufrad bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia isim tunggal ya. Jadi mufrad itu isim tunggal. Wa huwal ismul ladzi, yaitu isim yang yadullu ala wahidin, menunjukkan kepada jumlah satu. Yadullu ala wahidin, menunjukkan kepada jumlah satu laki-laki ya. Satu laki-laki. Au wahidatin, atau satu perempuan, paham ya? Jadi wahidin satu laki-laki, wahidatin satu perempuan. Nah, kita bisa lihat di contoh musafirun, seorang musafir. Apa ya musafir itu? Orang yang sedang di dalam perjalanan. Musafirun, seorang musafir laki-laki. Kemudian musafiratun ya, seorang musafir perempuan gitu. Kemudian raqibun ya, seorang penumpang laki-laki. Raqib ya, bisa orang yang mengendarai ya, raqib itu. Dia juga bisa penumpang. Nah, kemudian kitabun. Nah, kitabun artinya satu buah buku ya. Bisa pahami ini ya untuk yang pertama yaitu mufrad. Jadi menunjukkan pada jenis satu, dan contohnya banyak ya. Kalau kita lihat ya, banyak ini contoh-contoh untuk isim mufrad. Baitun, satu buah rumah gitu kan. Ustadzun, satu orang ustadz gitu kan. Kemudian apa lagi? Daftarun, satu buku catatan gitu ya. Banyak ya contohnya untuk isim mufrad. Kita lihat sekarang ke yang kedua yaitu al-musanna. Tafadhal ya Syihab. Tsani al-musanna wa huwa ismun yadullu ala itsnaini aw itsnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in maftuhin ma qablaha wa nun. Tebal grafik ya. Al-musanna, musanna wa huwa ismun yadullu ala itsnain aw itsnatain ya. Nah, kalau musanna yaitu isim yang menunjukkan kepada jumlah 2 ya. Kepada jumlah 2 laki-laki, isnain. Aw itsnatain, atau juga jumlah 2 ya untuk perempuan. Jadi isnain jumlah 2 untuk laki-laki, isnatain jumlah 2 untuk perempuan. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah biziyadati alifin wa nunin, dengan menambahkan alif dan nun ya, ke dalam isim mufradnya dengan tambahan alif dan nun, atau ya yang berfathah ya sebelumnya. Jadi sebelumnya itu berfathah, si huruf sebelum ya-nya itu apa? Berfathah ya, atau ya nun berfathah sebelum ya-nya itu ya. Dan juga nun. Nah, musafirun. Nah, seorang musafir, kalau kita ingin merubah menjadi musanna menjadi apa? Musafironi ya, 2 orang musafir, atau
musafiroini gitu. Ini sama artinya, dua orang musafir. Nah, apa bedanya? Nah, kan kita sudah membahas tentang i'rab ya. Ada marfu, mansub, majrur ya. Nah, kalau musafironi ini untuk marfu. Kalau musafiroini ini untuk apa? Mansub atau majrur. Kemudian musafirotun ya, seorang musafir perempuan. Dirubah ke dalam bentuk musanna menjadi musafirotani atau musafirotaini ya. Dua-duanya sama artinya, yaitu dua orang musafir perempuan ya, baik musafirotani atau musafirotaini. Kemudian rakibun, seorang penumpang ya, laki-laki. Dirubah ke dalam bentuk jamak menjadi apa? Rakibani atau rakibaini ya, gitu caranya. Kemudian kitabun ya, satu buku. Dirubah ke dalam bentuk musanna menjadi kitabani atau kitabaini. Paham ya sampai di sini? Begitu caranya. Nah, dan perbedaannya tadi sudah dijelaskan. Kalau yang pakai alif nun itu untuk marfu, kalau yang pakai ya nun untuk apa? Untuk mansub atau majrur. Bisa dipahami ya? Di sini. Kita lanjutkan sekarang jamak. Tafadhal ya Misyari. الثالث الجمع هو اسم الذي يدل على عدد أكثر من اثنين أو اثنتين والجمع ثلاثة أنواع الأول جمع المذكر السالم بزيادة واو ونون أو ياء ونون إلى مفرد مثل مسافر مسافرون أو مسافرين. Berarti ya. Al-jam'u huwa ya, jam'u adalah ismul ladzi yadullu ala adadin ya. Adalah isim yang menunjukkan kepada jumlah aksara min isnain ya, lebih dari dua untuk laki-laki, awis natain atau lebih dari dua untuk perempuan. Ya, jadi begitu. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ya, jamak itu dimulai dari berapa? Dari 3. Paham ya? Dimulai dari 3 sampai dengan tidak terbatas gitu. Nah, menunjukkan kepada dua, baik laki-laki atau perempuan. Wal jam'u salah satu anwa, dan jamak ada 3 macam. Nah, apa saja? Nah, yang pertama adalah jamak mudzakkar salim ya. Tadi sudah diterangkan kalau jamak mudzakkar salim itu apa? Jamak untuk laki-laki yang selamat. Gimana caranya? Biziyadati wawin wa nunin, dengan menambahkan waw dan nun, au ya'in wa nunin, atau ya dan nun, ilal mufrad, ke dalam bentuk mufradnya, dalam bentuk tunggal ya. Contoh musafirun ya, seorang musafir laki-laki, kita tambahkan waw dan nun menjadi musafiruna ya, para musafir laki-laki ya, atau ditambahkan dengan ya dan nun menjadi musafirina. Paham ya? Para musafir laki-laki. Yuk kita lanjutkan sekarang ke dalam yang nomor 2, jamak muannats salim. Tafadhal ya Pak Isal. Jam'ul muannats salim biziyadati alifin wa ta'in ila mufradi mislu musafirat musafiratun musafiratun. Nah, baik. Yang kedua adalah jamak muannats salim ya, biziyadati alifin wa ta'in ilal mufrad. Nah, jamak muannats salim ini dengan menambahkan alif dan ta ke dalam bentuk mufradnya. Nah, jadi bagaimana dia menjadi jamak muannats salim? Yaitu dengan menambahkan alif dan ta ke dalam bentuk mufradnya. Nah, dan ini memang tidak langsung. Contoh misalkan musafiratun, seorang musafir perempuan. Ketika kita ingin merubahnya menjadi bentuk jamak muannats salim, itu dihilangkan dulu si tak marbutahnya ini. Paham ya? Kan kalau langsung ditambahkan alif dan ta menjadi musafirotatun kan, gitu harusnya ya. Nah, ini enggak. Jadi dihilangkan dulu si alif dan ta-nya menjadi musafirun, baru ya apa? Si tak marbutahnya itu dihilangkan dulu ya. Baru ditambah dengan alif dan ta menjadi musafirotun ya, para musafir perempuan. Paham ya? Terakhir jamak taksir, padahal ya Virus. Jamak taksiri bitaghayyuri suratil mufradi mislu
Rakibun, rukabun, Baik. kitabun, kutubun. Baik. Nah, yang terakhir yang ketiga jamak taksir bitaghayyuri suratil mufrad. Nah, kalau jamak taksir, nah ini yang disebut dengan taksir pecah. Itu bentuk jamak dengan merubah bentuk mufradnya. Nah, lihat di sini. Rakibun, ya. Seorang penumpang laki-laki. Ketika dirubah menjadi bentuk jamak menjadi apa? Rukabun, ya, para penumpang laki-laki. Lihat. Ya, berubah kan sekarang? Susunannya berubah nggak? Berubah, ya. Ada penambahan huruf tapi ada perubahan. Kalau yang tadi, kalau jamak mudzakkar salim dan muannats salim, memang dia ya bertambah hurufnya, paham ya? Kalau dibilang sama-sama aja berubah, iya berubah, tapi tidak ada perubahan susunan, paham ya? Susunan hurufnya tetap begitu. Nah, kalau ini enggak, kalau ini berubah susunan hurufnya, bisa dipahami ya? Baik. Kemudian kitabun, ya, satu buku berubah menjadi apa? Menjadi kutubun. Ya, kutubun apa? Buku-buku. Nah, jadi perubahannya itu 3. Bisa bertambah, bisa berkurang, atau nanti tetap, ya. Ada 6 sih kalau di dalam kitab ini apa? Tuhfatus Saniyah. Ada 6 bentuk perubahan daripada isim ini, ya. Bisa dipahami sampai apa? Bukan isim, bentuk perubahan dari mufrad ke jamak mudzakkar ke dalam jamak taksir. Paham ya? Oke. Gitu. Jadi memang dia pecah. Gitu. Pecahnya itu ya bisa bertambah atau berkurang, ya. Rakibun menjadi rukabun, kitabun menjadi kutubun. Bentuk jamak yang lainnya nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Yuk kita, nah kalau ini alamatul i'rab, ini langsung Anda jelaskan saja ya. Ini berupa tabel ya. Nih ciri-ciri i'rab. Kada dia berupa tabel. Nah langsung jelaskan aja. Perhatikan ya. Tuh. Yang pertama isim mufrad. Nah, ya. Isim mufrad ini ya, marfu, mansub, majrur ya. Ini i'rabnya ada marfu, ada mansub, ada majrur. Contohnya kalau yang marfu musafirun atau rakibun. Nah, cirinya adalah dhammah. Paham ya? Ciri marfunya dengan apa? Dengan dhammah. Kemudian ada mansub. Nah, dari musafirun menjadi apa? Menjadi musafiron. Dari rakibun menjadi apa? Menjadi rakiban, ya. Nah, ini ciri mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Ya, kemudian kalau majrur ya menjadi apa? Musafirin atau rakibin. Nah, ini ciri majrurnya dengan apa? Dengan kasrah. Paham ya? Oke. Lanjut sekarang yang musanna. Musanna ya, ada marfu, mansub, majrur. Marfunya dengan apa? Dengan alif dan nun. Ya, dari musafirun menjadi musafironi, rakibun menjadi apa? Rakibani, ya. Ini ciri mansubnya itu, ciri marfunya itu alif, ya. Kemudian yang kedua mansub, ya, musafiroini, ya, rakibaini. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya, tapi ini untuk mempertegas dan juga cirinya. Ya, ciri mansubnya dengan apa? Dengan ya. Majrur juga sama, ya, musafiroini atau rakibaini. Nah, ini ciri majrurnya adalah dengan ya. Kemudian selanjutnya adalah jamak mudzakkar salim, ya. Jamak mudzakkar salim ya, dalam 3 keadaan marfu, mansub dan majrur, ya. Marfu ya, musafiruna, ciri marfunya apa? Wow. Kemudian mansub musafirina, ciri mansubnya apa? Ya, ya. Kemudian majrur musafirina juga sama dengan ya. Oke. Ciri mansubnya adalah ya. Kemudian ada jamak muannats salim, ya. Jamak muannats salim marfu, mansub, majrur. Marfu'nya musafiratun. Nah, ini ciri marfu'nya adalah dhammah, ya. Kemudian majrurnya mansubnya dengan kasrah, musafiratin. Nah, jadi kalau untuk jamak muannats salim itu hanya ke dalam 2 bentuk saja, musafiratun atau musafiratin. Karena untuk mansub dan majrur sama, ya. Cirinya dengan apa? Dengan kasrah. Paham ya?
Itu. Dan kasroh di mansub ini adalah pengganti fathah karena memang nggak bisa dimasukkan oleh fathah ya. Dan terakhir adalah jamak taksir ya. Kalau jamak taksir sama dengan mufrad ya, ciri i'rabnya marfu, mansub, majrur. Marfu contoh rukabun tadi ya, rukabun ini ciri marfunya dengan apa? Dengan dhammah. Mansub ciri nasabnya dengan apa? Dengan fathah, rukaban ya, dengan fathah. Kemudian majrur rukabin dengan apa? Dengan kasrah. Paham ya? Alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini. Dan kepada bapak dan ibu-ibu yang ingin membantu untuk program kita ya, terutama untuk yang online ini ya, silakan bisa menyalurkan infak terbaiknya melalui program Infak Bina Maki IBM. Untuk operasional dan pengaman program bisa ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310013441631 atau Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 701-556-7327. Informasi di 0857 9595-5657 atau 082121-493636. Baik, Anda haturkan terima kasih kepada seluruh tulab yang telah mengikuti proses ini ya, dan juga setira ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Kurniawan Rahmat undur diri ya. Ala kulli hal kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.